Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Hasibuan, NPM 172151091. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan apa itu matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Masih banyak yang belum paham apa itu filsafat ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Untuk mengetahui apa itu hubungan matematika dengan filsafat ilmu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu sendiri terbagi 3 bagian. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan logika semata. Sedangkan epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah nilai dan kegunaan ilmu. Nah, yang pertama itu matematika ditinjau dari ontologi. Ontologi sendiri lebih kepada pengertian, definisi, istilah maupun hakikat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian matematika. Ada 3 pendapat ahli. Yang pertama, Johnson dan Rising tahun 1972. Mereka mengatakan matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Yang kedua, menurut Susilo, matematika bukanlah sekedar kumpulan angka, simbol, dan rumus yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Justru sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar dari dunia nyata. Yang ketiga, menurut Andi Hakim Nasution, matematika adalah ilmu struktur, urutan atau order, dan hubungan yang meliputi dasar-dasar perhitungan, pengukuran, dan penggambaran bentuk objek. Yang selanjutnya, jadi pengertian matematika itu sendiri merupakan ilmu pasti mengenai logika bentuk, besaran, dan susunan yang berhubungan dengan penalaran deduktif yang meliputi dasar perhitungan, pengukuran, dan berkaitan dengan konsep abstrak yang berguna bagi perkembangan ilmu dalam kehidupan manusia. Kemudian, matematika ditinjau dari ontologi itu seperti hakikat matematika. Hakikat matematika terbagi 5 poin. Yang pertama, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Maksudnya dalam matematika diperlukan suatu pembuktian deduktif sehingga generalisasi tersebut dikatakan benar. Yang kedua, matematika bersifat terstruktur. Matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis dari konsep yang sederhana sampai kompleks. Yang ketiga, matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu. Matematika dijadikan sebagai sumber dari ilmu lain dan berkembang matematika sendiri, tidak bergantung pada ilmu lain. Yang keempat, matematika sebagai bahasa. Matematika berusaha menghilangkan sifat kabur majemuk dari bahasa verbal, namun lambang matematika memiliki arti setelah makna diberikan. Yang terakhir, matematika bersifat kuantitatif. Matematika mengembangkan konsep pengukuran sehingga dapat diketahui secara pasti ukuran sesuatu. Yang selanjutnya, matematika ditinjau dari epistemologi. Epistemologi sendiri berkaitan dengan karakteristik maupun ciri-ciri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik matematika. Terbagi 6 poin. Yang pertama, memiliki objek kajian yang abstrak. Maksudnya, objek dalam matematika secara lebih tepat dikatakan sebagai objek mental dan pikiran. Yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Maksudnya, simbol-simbol dan istilah-istilah dalam matematika
merupakan kesepakatan sehingga mudah dalam mengkomunikasikannya. Yang ketiga, berpola pikir deduktif. Pemikiran dalam matematika berpangkal dari hal yang bersifat umum dan diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Yang keempat, konsisten dalam sistemnya. Makna kebenaran dalam matematika bersifat konsisten. Istilah dan konsepnya pun ada yang saling berkaitan maupun yang saling lepas. Yang kelima, memiliki simbol yang kosong dari arti. Kosongnya arti simbol dalam model matematika memungkinkan intervensi matematika ke dalam berbagai pengetahuan. Yang keenam, memperhatikan semesta pembicaraan. Dalam menggunakan matematika diperlukan kejelasan dalam ruang lingkup, maksudnya semesta pembicaraan. Yang terakhir yaitu matematika ditinjau dari aksiologi. Aksiologi sendiri berhubungan dengan manfaat maupun kegunaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat matematika. Yang pertama, membentuk pola pikir logis dan rasional. Dengan rajin belajar matematika, kita menjadi pribadi yang mampu berpikir secara sistematis, kritis, rasional, dan logis. Matematika juga dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih sabar dalam menghadapi setiap persoalan. Yang kedua, menjadikan pribadi yang lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Matematika memberi pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari karena terbiasa mempelajari dan mengerjakan soal. Kita terlatih menjadi pribadi yang teliti, cermat, tekun, dan tidak ceroboh. Yang ketiga, membantu dalam proses perdagangan. Dasar dalam pembelajaran matematika adalah berhitung. Dengan berhitung, kita dapat memanfaatkan dalam proses berdagang, menghitung untung, rugi, dan sebagainya. Masih banyak lagi manfaat matematika yang bisa kita ketahui. Mungkin secara umum hanya seperti itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya menerima saran dan kritik dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.